Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, lihat cetakan yang terbaru warna merah halaman 744, paling kiri sebelah bawah. Baik, saya pernah mengecek kata nafas, kemudian dialihkan, dituliskan dengan napas pakai P. Mungkin orang Sunda yang bikin ya. Kemudian baik teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita mulai masuk pada bahasan kita di malam ini, yaitu tentang nafas Islam di Nusantara. Dan kita semua dari Bandung malam ini, kita persembahkan kepada bangsa kita, negara kita, yang esok hari insya Allah memasuki juga di antara kenangan hari kemerdekaannya. Maka malam ini, bahasan malam ini, kita insya Allah diantaranya dedikasikan untuk memperbaiki kondisi bangsa. Mudah-mudahan dengan materi malam ini, bangsa kita, negara kita, dan rakyat Indonesia seluruhnya jadi lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita mulai bahasan kita. Saya tuliskan dulu judulnya, kemudian saya turunkan ayat-ayat dan hadis terkait dengan itu semua. Referensinya saya turunkan. Setelah itu baru kita mulai bahasannya. Sepakat sampai sini? Baik, ya. Tinggal sepakat saja. Ya. Baik, saya yang tulis, saya yang hapus, ya antum tinggal sepakat. Baik. Kalau sepakat saja susah, ya saya mesti ngapain lagi, Din? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti antum lihat dalam judul yang antum buat, nafas Islam di Nusantara. Teman-teman sekalian, kita turunkan dulu kalimat ini. Ya, akan lebih baik seperti sering saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, referensi terbaik untuk mengurai segala jenis tema ataupun bahkan kata-kata. Tidak ada yang lebih baik kecuali kembali kepada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi saya akan turunkan dulu dari mulai kata nafas, kemudian Islam sampai dengan Nusantara. Ya, bonusnya barangkali Indonesia. Ya, nanti di ujung. Saya berikan kurung di sini supaya tidak lepas. Indonesia. Baik. Saya turunkan dalilnya, Al-Quran. Mohon di belakang yang kiranya belum bisa melihat dengan baik nanti dikondisikan. Nanti insya Allah setiap saya mulai bahasan, ayatnya akan saya sebutkan. Kemudian setelah saya urai, saya hapus ya. Baik. Saya tidak bisa melihat Anda dengan lebih baik dari belakang, tapi nanti saya sebutkan insya Allah setiap saya uraikan. Ya, kedengaran suara saya di belakang? Dengar ya, insya Allah. Bismillah. Satu, saya cepat. Saya mulai dari penciptaan dulu. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Quran surah 95, ini fisiknya, ayat yang keempat. Kemudian roh dimasukkan jadi Quran surah ke-91 ayat 7, saya lingkari 7-nya sampai 10. Ini poin utamanya, ketemu kalimat nafas di sini. Ini hidup sampai kembali kepada Allah, yang pulang juga nafasnya. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ini yang tenang, yang agak menegangkan di Quran surah ke-8 ayat ke-50. Kemudian beda dengan roh, Quran surah ke-17 ayat 85, kiri paling bawah. Nafas ditemukan dalam bahasa Indonesia, ya rujukan terbaiknya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, lihat cetakan yang terbaru warna merah halaman 744, paling kiri sebelah bawah. Baik, saya pernah mengecek kata nafas, kemudian dialihkan, dituliskan dengan napas pakai P. Mungkin orang Sunda yang bikin ya. Kemudian ya, enggak, itu hanya sebagian yang orang mengatakan. Orang Sunda katanya sulit mengucapkan F. Ya, itu fitnah ya. Baik. Kita lihat yang ini. Ini kita temukan. Bismillah. Jadi maksud saya ingin katakan bahwa kalau kita menuliskan nafas atau napas pakai P, itu dua-duanya benar dalam kaidah bahasa Indonesia. Dan jangan kemudian jadi persoalan, oh ini pasti orang sini, orang situ. Bukan, keduanya ada, lengkap, dan jadi rujukan. Jelas sampai sini?
2 Islam. Kita turunkan ayatnya. Kalimat Islam pertama Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Turunannya kemudian kita lihat di Quran surah ketiga juga ayat ke-85. Kemudian Quran surah kedua, ini ajarannya ayat 208. Hasilnya Quran surah ke-19 ayat ke-15, paling kiri di pertengahan. Dari Nabi Adamnya, Quran namanya Adam, surah kedua ayat 31. Dipilih kemudian untuk berislam, Quran surah ketiga ayat 33. Diturunkan ke muka bumi, Quran surah kedua ayat 38. Bertemu dengan istrinya kembali sambil kemudian mengandung dan seterusnya, Quran surah ke-7 ayat 189. Mulai kemudian memberikan ASI, Quran surah kedua ayat 233. Singkatnya langsung saja, mulai berketurunan, Quran surah keempat ayat yang pertama. Keturunan mulai menyebar, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Sampai ke masa Nabi Nuh, Quran surah 71 ayat yang pertama. Kemudian Zamil Nuh diberikan turunan Rasul sampai ke Nabi Muhammad, Quran surah keempat ayat 163. Selang di fase Ibrahim diminta masuk Islam, Quran surah kedua ayat 131. Masuk ke masa Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah langsung masuk Islam menjadi Rasul, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151. Ini atas doa Nabi Ibrahim sebelumnya di Quran surah kedua ayat 129. Disebutkan namanya 4 kali dalam bentuk Muhammad, Quran surah ketiga ayat 144, Quran surah ke-33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 ayat kedua, Quran surah ke-48 ayat 29. Disebutkan sekali di lisan Nabi Isa dengan nama Ahmad, Quran surah ke-61 ayat yang ke-6. Ini isinya kemudian dibawa oleh Nabi berbentuk isi kepada kita, Quran surah kedua ayat 185. Ini yang kita amalkan. Selanjutnya Nusantara. Isyarat Quran ini ditemukan di Quran surah ke-76 ayat yang kelima. Dari mana diketahui ini? Di antara turunan sejarahnya, kita lihat misalnya saya ambil sejarawan muslim saja ya, yang juga tinggal di Bandung, mengajar juga di Bandung, dan kita ketahui bersama ya, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara punya buku namanya Api Sejarah. Dicetak dengan 2 kali penerbit berbeda. Ada Surya Madani dengan Surya Diningrat ya. Antum ambil yang Surya Madani, yang jilid yang pertama, yang warna hitam. Halaman ke-8, posisi paling kiri sebelah atas. Kalau saya mau urutkan ini sampai nanti proses ke masa Kesultanan Prabu Siliwangi di halaman 148, paling kiri pertengahan. Kemudian kumpul mau ke Indonesia di halaman 347 sampai 348. Yang cetakan yang ini ya, sebelah kanan paling bawah. Kemudian setelah itu jadi Indonesia dengan luas yang terbentang dari Sabang sampai Merauke di halaman 19. Paragraf kedua sebelah atas paling kanan. Kurang lebih ini. Ya. Sampai sini dulu ya. Karena saya nggak tahu juga di mana lagi menulisnya ya. Coba ini dulu. Bismillah. Pelan-pelan ya. Ini materi kita untuk malam ini. Sebagian yang belum terungkap nanti dalam paparan kita akan turunkan, termasuk hadis-hadisnya. Baik, teman-teman sekalian, kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nafas Islam di Nusantara. Kita harus sepakati dulu apa yang dimaksud dengan nafas. Sehingga ketika kalimat ini dibawa kemudian ke dalam nilai Islam, kita bisa lihat apakah yang dimaksud nafas ini kalimat real atau kalimat kiasan. Yang dengan itu dipahami kapan Islam datang ke Nusantara dan kemudian menjadi Indonesia di sini. Paham di sini? Baik, kita bahas dulu kalimat nafas dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surah ke-15 ayat 28. Saya mulai percepat pada fase penciptaan dulu. Ya, singkatnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para makhluk langit. Saat itu ada malaikat dan jin. Malaikat langsung disebutkan di ayat itu, isyarat jinnya di ayat ke-27-nya.
Lihat ayat 27-nya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan para jin itu kami ciptakan sebelum manusia. Awas, kami ciptakan dari bahan yang berbeda, dari api yang menyala-nyala. Jin disebutkan, setelah itu diinformasikanlah ingin menciptakan makhluk baru yang bukan malaikat, bukan jin. Maka dengan sistem sinekdok pas prototo, disebutkan sebagian mewakili keseluruhannya. Di malaikatnya ada, jinnya ada. Ketika disebutkan salah satu mencakup keseluruhannya. Baik, kalau saya sebutkan kalimat ini misalnya, ada ikhwan, ada akhwat. Saya sebutkan misalnya teman-teman kalimat di sini. Saya berhadapan dengan Anda, saya katakan, teman-teman sekalian, bertakwalah kepada Allah. Apakah kalimat saya ini mencakup kepada Anda saja atau ada akhwat yang di bawah? Seluruhnya, ikhwan di atas, akhwat pun kalimat saya ditujukan pada Anda saat ini. Karena itu kalimat umum yang kemudian disampaikan dalam bentuk, kalau dalam bahasa Arab, dzikrul ba'dhi yuradu bihil kullu, disebutkan sebagian mencakup keseluruhan, itu disebut dalam bahasa Indonesia dengan sinekdok pas prototo. Ya, kalau menyebutkan keseluruhan dimaksud sebagian, sinekdok totem pro parte. Sebutkan seluruhnya yang dimaksud sebagiannya. Paham? Malaysia akan bertanding melawan Indonesia. Apakah semua orang Malaysia kemudian berhadapan dengan orang Indonesia? Tidak, kan? Baik. Garuda akan melawan harimau Malaya. Masya Allah, Garuda lawan harimau. Apa yang mau dilihat? Kan? Maka yang dimaksudkan adalah pertandingan-pertandingan tertentu diwakili oleh sebagiannya. Maka ketika Allah berfirman pada malaikat termasuk jinnya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyara. Ketika Allah firmankan kepada malaikat dan jin yang ada di sana, saya akan ciptakan makhluk baru, bukan malaikat, bukan jin, tapi basyar. Basyar, nama yang menunjuk pada manusia. Nanti kita lihat apa sifat basyar itu sehingga dia bisa punya nafas. Jelas di sini? Baik. Saya ingatkan sekali lagi sebelum nanti barangkali bertemu dalam kajian berbeda, ingat betul ini, bahwa nama manusia dalam Al-Quran setidaknya disebut dengan 5 nama. Dan setiap Anda baca nama itu dalam Al-Quran, Anda akan dapatkan terjemah yang sama, padahal diksi yang disebutkan itu punya makna yang berbeda. Kalau semua kalimat artinya sama, kenapa kalimatnya diungkapkan beda-beda? Nah, ini yang mau saya tekankan sekali lagi. Ingat betul ini ya. Kadang disebut dengan basyar, basyar. Qul innama ana basyarum mithlukum. Nama pertama, basyar. Disebutkan 35 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan ins. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disambungkan dengan jin, sering disandingkan dengan jin, disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kadang disebut dengan insan, Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Insan disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Insan. Kadang disebut dengan nas, an-nas. Ya, surah paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan kadang disebut dengan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Untuk menunjuk asal keturunannya. Disebutkan 7 kali dalam Al-Quran, di 7 ayat berbeda. Bani Adam. Apa rahasia kelima ini? Dan apa kaitannya dengan nafas? Nanti kita akan lihat setelah menunaikan sholat Isya berjamaah. Baik ya? Sudah masuk Isya? Baik ya. Kita jeda sejenak untuk persiapan menunaikan sholat Isya berjamaah. Dan karena saya sudah di jamaah, jadi saya perkenankan pada teman-teman, silahkan. Nanti setelah itu kita berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, alhamdulillah kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian Bandung. Dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik insyaallah. Dan selalu saja salat-salat yang dikerjakan berjamaah, jika Anda berusaha setiap hari untuk membaca Al-Qur'an dengan maknanya, yang kemudian ketika dibacakan dalam salat Anda bisa merasakan kedalaman firman Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam Isya dibacakan surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 1 sampai akhirnya, memberikan pesan penting kepada kita agar segera berbekal sebelum menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan kembali. Dan ada situasi terindah ketika Anda sampai kepada ayat 22 sampai ayat 23-nya. Di mushaf standar paling kiri sebelah atas,
bahwa ada orang-orang yang nanti, Masya Allah, dia belum masuk surga, sudah diperkenankan oleh Allah melihat langsung Allah tanpa hijab. Dan itu tidak perlu dibayangkan, tak terlukiskan saat ini. Tapi Allah berjanji di ayat 22 sampai ayat 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang ketika nanti di akhirat berbinar-binar wajahnya. Bukan karena surga yang ia dapatkan, tapi lebih daripada itu, ila rabbiha nadhirah. Karena ia bisa melihat Rabbnya langsung yang selama ini tidak bisa ia saksikan. Itu keindahan yang ditawarkan pula bekal-bekalnya supaya kita menyiapkan. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Kita lanjutkan. Pertama kita gali kalimat nafas dulu dalam Al-Quran, apa yang dimaksudkan, lalu kita kaitkan dengan tema kita. Kita sudah berhenti di Quran surah ke-15 ayat ke-28. Allah ketika menyebutkan menciptakan manusia, maka namanya dibedakan dengan jin dan dengan malaikat. Saya akan langsung saja pada titik bahasan kita supaya tidak terlampau melebar. Kenapa Allah membedakan dari penamaannya? Karena unsur penciptaannya berbeda. Dan nanti tipikal kehidupannya pun lain dari malaikat dan jin. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashar min salsalin min hama'in masnun. Bahannya sudah beda. Malaikat dari cahaya, jin dari api yang menyala-nyala. Manusia min salsalin min hama'in masnun. Maaf, dari tanah, gumpalan tanah yang kemudian dibentuk dalam tembikar. Ini berbeda, bentuknya sudah lain. Ya, sudah lain. Tapi yang paling menarik, ini inti bahasan kita. Lihat kalimatnya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketemu kalimatnya. Faqa'u lahu sajidin. Fa idza sawaituhu, kalau bentuknya sudah saya sempurnakan, fisiknya dulu. Di sini inti bahasan kita. Awas teman-teman, fokus betul ya. Nanti di lain kajian kita akan bahas lebih dalam karena ini bukan tempatnya supaya tidak terlalu melebar bahasan kita. Nanti di lain kajian kita bahas kenapa disebut bashar, insan, nas sampai Bani Adam. Tapi sekarang poinnya kita hanya menemukan kalimat nafas saja. Fa idza sawaituhu, maka jika bentuknya sudah saya sempurnakan. Pertama, bentuk fisik sebelum terlahir. Jadi proses penyempurnaan itu kata Al-Quran dalam penciptaan manusia itu pertama kali bukan rohnya ditiupkan dulu, tapi dibentuk dulu fisiknya dalam kandungan. Di fase pertama. Kalau Anda ingin melihat detil seperti apa pembentukan fisik ini sampai roh ditiupkan ke dalamnya, Anda bisa lihat detil keterangan Nabi SAW. Ya, Anda bisa paling mudah dapatkan hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, hanya 42 hadis. Anda lihat hadis nomor 4 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, posisi paling kiri sebelah atas. Al-Arba'in hadis nomor keempat. Kalau mau cetakan yang agak bagus, cari syarahnya yang Al-Wafi. Ya, yang warnanya hijau kebiru-biruan atau biru muda ya. Lihat halaman 59 paling kiri sebelah atas. Anda temukan nanti hadis yang ini. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Kata Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sedangkan beliau as-shadiqul masduq, orang yang memang jujur, terpercaya dan dibenarkan, benar dan dibenarkan. Yang kedua yang tidak mudah. Kalau orang benar barangkali agak wajar. Kalau dibenarkan itu yang tidak mudah. Jangankan kawan, lawannya saja membenarkan. Kalau kawan membenarkan Anda, itu biasa. Tapi kalau lawan membenarkan Anda, itu yang tidak mudah. Ya, ketika seorang raja bertanya kepada musuh Nabi SAW pada saat itu yang belum berislam, apakah dia orang jujur? Dijawab, ya dia orang jujur. Apakah dia menyambung silaturahim? Ya, dia menyambung silaturahim. Apakah dia dibenci kaumnya? Ya, dia dibenci oleh kaumnya. Padahal dia bisa mengelak. Apakah dia orang jujur? Bukan, dia bukan orang jujur. Kawannya saja membenarkan, lawannya membenarkan. Jika lawan sudah membenarkan, bagaimana dengan kawannya? Maka itu diantara ciri kerasulannya. Tapi dalam ilmu hadis, jika Anda menemukan kalimat seperti ini, itu tandanya informasi yang disampaikan akan berupa informasi gaib yang bagi sementara orang belum memahaminya. Maka Abdullah bin Mas'ud ingin menegaskan, hei, kamu yang sudah beriman, kalau Nabi sampaikan informasi gaib, kamu yakini saja ya. Karena Nabi itu jangankan kawannya, lawannya aja membenarkan. Masa antum pengikutnya yakin gak yakin? Lawan Nabi saja membenarkan beliau. Antum yang mengaku pengikutnya, masa gak yakin? Antum yakin gak dengan keterangan Nabi? Mau diamalkan?
Baik, perhatikan, saya tes dulu. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 724. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau antum dapatkan 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Yakin nggak? Yakin? Baik, orang yakin pasti mengerjakan. Kita lihat besok. Hati-hati. Ya, coba Darul Ihsan Pak bikin pengumuman. Besok yang sholat subuh di sini, hati-hati. 2 rakaat bisa dapat sebelum subuh. Sunnahnya masing-masing akan dapat amplop 500.000. Umumkan dari sekarang. Sebarkan. Hanya untuk 50 orang pertama. Saya sampaikan pada Anda, maaf, orang datang ke sini kalau subuh misal jam 4.42, datang ke sini jam berapa? Jam 2, setengah 4. Nginep saya. Nginep, gak akan pulang. 50 orang pertama. Ya, umumkan besok. Yang datang ke masjid, sholat subuh, dan mendapatkan 2 rakaat sebelum subuh, kasih pengumuman. Akan mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Antum lawan Nabi aja meyakini. Masa antum umatnya gak yakin? Dikasih 500.000, nginep. Dikasih dunia dan seisinya, lebih daripada itu gak mau ngambil. Berbentuk alaqah, tadi 40 hari pertama, sekarang 40 hari kedua. Berbentuk alaqah, zigot yang menempel di dinding rahim. Kemudian thumma yakunu mithla dzalika mudghah, 40 hari ketiga, usia 4 bulan, berbentuk mudghah, daging sekeratan yang mulai ada bentuknya. Masya Allah. Dan dalam ilmu kedokteran sekarang, ya, itu disebutkan kalimat yang sama, istilahnya mudghah juga. Mudghah. Nanti lihat juga kemudian di Quran surah ke-23 misalnya Al-Mu'minun dari ayat yang ke-11 sampai ayat 13-nya. Nanti juga disebutkan termasuk di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-5-nya. Ditafsirkan oleh Nabi dalam hadis ini. Jadi yang ingin saya sampaikan, lihat sini. Dalam proses penciptaan itu bukan roh dulu ditiupkan. Tapi dibentuk dulu fisiknya. Ingat ya. Ingat perjanjian kita. Kalau tidak tahu katakan apa? Roh sumbernya dari mana? Baik, Allah yang tahu. Tanyakan kepada Allah. Quran surah ke-17 ayat 85. Paling kiri sebelah bawah. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya padamu tentang roh Muhammad. Katakan roh itu urusan Tuhanku. Rabbku, kembali kepada Allah. Jadi kalau disebutkan roh, sumbernya langsung dari Allah. Makanya Allah katakan di ayat tadi, wa nafakhtu fihi min ruhi, ruh dariku, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan, kalau yang berasal dari Allah suci tidak? Bersih tidak? Ada celah tidak? Suci, bersih. Kita sebutkan suci, bersih. Baik, ditiupkan kemana? Fisik ke sini masuknya. Awas ya, ini agak berat nih. Saya sederhanakan sedikit. Fisik. Kalau fisik ini sumbernya dari mana? Bukan dari Allah Alam. Fisik dari mana? Dari Allah Alam. Dari mana jadinya? Ya. Baik, kembalikan. Fisik tidak langsung kemudian diberikan oleh Allah, tapi kejadiannya dalam bentuk ikhtiar yang terkait dengan ikhtiar manusia. Allah berikan kemudian ketetapan. Begini. Untuk menempuh ketetapan itu manusia berikhtiar. Perhatikan. Mohon maaf ya. Dari mulai setelah terjadinya. Ya, kemudian muncul spermatozoa. Tadi kata Nabi, dengan ovum bertemu. Kan berproses. Bagaimana fisik berproses? Suami mencari rezeki. Dari situ dimasak oleh istri. Dimakan kemudian masuk ke perutnya. Berproses membentuk keadaan fisiknya. Pertanyaan saya, apakah setiap rezeki yang dimakan halal semua? Baik. Apakah setiap yang masuk ke perut ibundanya kemudian bersih semua? Baik. Jadi, pemirsa malam ini penuh dengan wallahu a'lam. Ya, lihat sini. Karena unsur ini berbeda dengan unsur yang ini, maka ini ada campuran di sini, macam-macam. Maka kata Nabi, setiap anak Adam berasal dari Adam, sedangkan ada di tanah, sedangkan tanah punya banyak kandungan yang berbeda-beda. Ada yang tanahnya bersih, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang melumpur. Beda-beda. Makanya lihat,
ketika ini masuk yang suci, bersih, masuk ke sini, maka terjadilah kemudian percampuran. Perhatikan sini. Ini apa? Jangan katakan wallahu a'lam, keterlaluan. Gelas, isinya apa? Anda kalau tidak melihat, jangan menyimpulkan. Yang Anda lihat kan gelasnya, bukan airnya. Dari mana Anda tahu ada air? Jangan mengarang, mengarang cuma ada pelajaran bahasa Indonesia, awas hati-hati. Lihat sini. Ini air misalnya. Baik, kalau saya mau beri gambaran lebih terang supaya Anda lihat tempatnya dan airnya, saya pinjam misalnya botol di depan. Misal saja. Perhatikan sini, airnya warnanya apa? Bening. Baik, lihat sini. Sekarang kalau saya masukkan susu misalnya yang berwarna putih, berubah warnanya apa? Putih. Kalau coklat? Kalau hitam? Baik, berarti yang bening sudah tidak bening lagi ya? Perhatikan, roh itu bening. Bersih. Bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bercampur dengan unsur fisik, bergantung bagaimana fisik itu dibentuk dalam kandungan ibundanya. Maka orang makan yang halal, berdoa kepada Allah, dijaga dari maksiat, itu yang akan menjadikan yang bening ini menyatu dengan yang putih, bersih lahirnya. Baik. Bukan tampilan fisiknya, tapi keadaan-keadaan dirinya. Kalau fisiknya sempurna diciptakan, tapi keadaan dirinya, bawaan kepribadiannya, unsur roh menyatu dengan fisik yang baik. Tapi kalau yang haram masuk, bercampur di situ, yang syubhat masuk, maka dia akan bergabung dengan yang coklat, yang hitam, atau bahkan melumpur. Karena itulah ketika roh masuk ke dalam fisik, maka karena bercampur sudah tidak murni lagi keadaan bersih seperti awal, karena ada campuran, maka namanya berubah dari roh menjadi nafas namanya. Gak pakai nafas. Nah, ini. Lihat sini, fokus ya. Jadi begitu rohnya masuk, berubah nama dari roh jadi nafas. Ya, roh jadi apa? Nafas. Kenapa berubah? Karena keadaan ini tidak sama lagi dengan sebelumnya. Kalau ini benar-benar murni, bersih, kosong, begitu masuk, mulai bercampur. Paham? Menyatu, tapi belum beramal, dia sudah baru menyatu saja. Maka berubah jadi nafas. Roh masuk, namanya ini berubah jadi nafas. Tahu dari mana? Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Terkhusus di ayat 7-nya. Wa nafsi wa ma. Karena roh itu suci, bersih, maka dia hanya membawa sifat-sifat kebaikan. Kumpulan sifat kebaikan disebut dengan takwa namanya. Jujur itu takwa, sabar itu takwa, tawadhu itu takwa, rendah hati itu takwa, semua sifat kebaikan. Makanya kita diminta meningkatkan takwa supaya kita berubah jadi orang baik. Dilatih lewat ibadah. Ruh membawa sifat-sifat kebaikan yang disebut dengan takwa tadi. Sedangkan ini campuran, bisa keluar baik, bisa keluar buruk. Maka ketika bercampur, aliran keburukannya disebut dengan fujur namanya. Fujur. Ada takwa, lawannya fujur. Atau bisa juga disebut dengan nafsu. Teman-teman sekalian, lihat kalimatnya. Ketika ini bercampur, ini membawa takwa, ini membawa fujur. Wa nafsi wa ma fa'alhamaha wa nyambung jadi satu. Paham sampai sini? Baik. Kalau kemudian seorang meninggal dunia. Nggak usah batuk dulu, meninggal. Sebentar. Ya, alhamdulillah. Baik, lihat sini. Jangan dulu meninggal lah kalau begitu. Hidup dulu ya. Baru masuk sudah meninggal ya. Sini dulu, pelan-pelan. Sebentar. Maka ketika ini masuk, roh berubah jadi apa? Nafas. Dalam teori tazkiyatun nafas terjadi ini. Tapi dalam bahasan kita ini yang disebut dengan nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia. Nafas, sejak roh ditiupkan mulai dia bisa bernafas. Dalam bahasan tazkiyatun nafas ini beda bahasan. Bagaimana yang baik bisa muncul, yang ini bisa ditekan. Maka ilmunya tazkiyatun nafas. Karena kita bukan bahasan tazkiyah nafas, tapi membahas tentang kalimat nafas yang ada di Quran, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi nafas. Perhatikan, kapan nafas itu bisa terjadi? Ketika seseorang, ruhnya telah ditiupkan, masuk kemudian ke dalam fisiknya, maka mulailah proses kehidupan berjalan di dalamnya. Maka dari kalimat nafas, wa nafsi wa ma sawwaha, demi nafas yang telah sampai ke dalam fisik seseorang, dari ruh jadi nafas, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Nafas, mulai ada sesuatu yang dihirup. Ya, baik itu dari hidungnya, atau dari mulutnya, atau bahkan ketika dia dilahirkan. Menghirup udara dari hidung, juga dari mulut. Itu yang disebutkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia, halaman 744. Jadi kalau saya sebutkan dalam kalimat bahasa Indonesia nafas, itu artinya sudah ada sesuatu yang dihirup sebagai unsur kehidupan. Kalau kita ambil ke dalam nuansa Al-Quran, kapan seseorang bernafas? Ketika rohnya ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam fisiknya. Paham?
Ini yang nanti saya maksudkan, kapan roh keislaman itu, spirit Islam masuk ke dalam fisik Nusantara. Fisiknya sudah ada. Tapi kapan kemudian spiritnya datang ke sana sehingga nafas Islam hadir di Nusantara? Ini bahasa kiasan ya. Agak tinggi ini bahasanya. Paham? Baik. Sampai sini dulu. Belum meninggal, baru belum lahir. Saya hapus. Saya agak cepat. Lahir disebut sempurna langsung. Quran surah ke-95 ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di perut ibundanya disebut bashar. Ketika lahir disebut insan. Nanti ketika makan disebut lagi bashar. Itu cukup menarik. Tapi yang mau saya sampaikan, ketika lahir kata Allah, semua manusia sempurna. Dia bisa bernafas, fisiknya sempurna, dalam keadaan yang terbaik. Karena itulah mohon maaf ya, saya sampaikan pada Anda, ketika Allah menyebut kesempurnaan kita, itu menggunakan kalimat takwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ingat baik-baik ini ya. Takwim itu adalah sifat ideal yang sesuai dengan kemaslahatan dalam kehidupan. Kalau dilekatkan pada manusia. Jadi kalau Anda ingin melihat ukuran seseorang sempurna fisiknya, jangan dibandingkan dengan ukuran Anda melihat orang lain yang kelihatan oleh Anda, mungkin ganteng, mungkin cantik, mungkin badannya bagus. Belum tentu urutan Al-Quran itu ketika menyebutkan ukurannya apa? Ukurannya bukan ideal dalam pandangan manusia, tapi fisiknya Allah ciptakan untuk membawa kemaslahatan dalam kehidupannya. Jadi mungkin menurut Anda ini nggak sempurna, tapi menurut Allah ini yang terbaik buat dia. Sebab kalau nggak diciptakan begini, dia nggak akan dapat kebaikan di masa kehidupannya. Makanya ada yang diciptakan misalnya rambutnya pirang, ada yang rambutnya misalnya hitam, ada yang matanya biru, ada yang hitam, ada yang macam-macam. Itu semua kemaslahatan kehidupan. Di Anda jangan pernah rendahkan orang lain karena keadaan fisiknya. Salah Anda. Yang menentukan bukan Anda. Ya, kalau Kang Sule itu tidak pesek, gak akan terkenal. Ya, lihat teman-teman sekalian, jauh daripada itu. Anda pernah ke Sudan nggak? Baik, nanti ada yang menarik tuh. Kalau disebutkan Afrika, orang bayangannya hitam. Sudan itu ada sebagian berpendapat dari kata sud, kemudian ditambah alif dan nun untuk menunjukkan mubalaghah. Kata hitam, karena banyak orang hitam di sana. Tapi itu kalimat yang kurang bagus juga, karena tidak sedikit orang putih di sana. Bahkan ada di tempat, Allahu Akbar, pigmen kulitnya 4 sekaligus. Putih, coklat, hitam, ungu. Anda bayangkan, satu tempat. Yang putih, ini menarik, mungkin kadar panasnya lah. Ini kisaran 20-25 derajat kan. Yang hitam kisaran 35-40 derajat. Yang coklat tadi ya 30-35 lah. Yang hitam 40-45. Yang ungu itu rata-rata sampai 50 derajat. 50 derajat. Tapi perhatikan hikmah Allah dalam kalimat-kalimat ini. Bukan untuk menunjukkan warna kulitnya beda-beda secara rahasia, bukan. Tapi kemaslahatan dalam kehidupannya. Yang putih tidak lebih kuat masuk ke area yang coklat. Coklat ke hitam belum tentu bisa. Hitam ke ungu demikian. Tapi lihat ketika seseorang diciptakan dalam keadaan kulit ungu, Allahu Akbar, sepanas-panasnya. Itu mahasiswa kita kalau ada yang kuliah di sana musim panas, itu jangankan siang, malam belum bisa tidur kalau belum disiram kasurnya. Bukan ngompol, disiram pakai air. Langsung, itu belum bisa tidur. Tapi Masya Allah, yang kulitnya ungu itu tahan Pak. Siang-siang, aktivitas luar biasa. Ada yang ngerjakan, dia tahan aja, kuat. Dan dia nggak takut hitam, sudah ungu. Biasa aja. Betul. Masak telur, hemat, 15 menit jadi. Antum beli gas, beli ini, simpan di luar jadi. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ini. Ya, ada keindahan yang kita bisa temukan. Nanti antum bisa lihat di surah Ar-Rum itu, ya. Dari ayat 21, 22, 23, paling kiri sebelah bawah antum bisa temukan itu, ya. Nah, teman-teman sekalian, saya mau kembalikan ke sini. Jadi begitu Allah ciptakan, Anda bisa bernafas tuh keadaan kita sempurna. Jelas? Sampai nanti kembali kepada Allah, apa yang dicabutnya saat meninggal? Nggak usah ngarang. Nggak usah ngarang, Anda bisa keliru. Saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran, misal, ya. Kalimat langsung dicabut dengan keadaan ruh, tapi yang dicabutnya nafas namanya. Quran surah ketiga 185. Yang dimaksud nafas ini ruh, jadi Nabi menafsirkan dengan ruhnya. Tapi kalimat Qurannya indah sekali. Kenapa disebutkan nafas? Saya beri contoh. Quran surah ketiga ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Bukan kullu ruhin, tapi kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap nafas akan merasakan maut. Jadi begitu diambil, ruh memang yang naik, tapi yang menarik kenapa disebutkan nafas? Padahal yang datangkan ruh.
Wa nafakhtu fihi min ruhi. Masuknya ruh, keluarnya kok nafas? Padahal sama-sama ruh. Karena yang masuk dengan yang keluar beda. Masuk belum membawa amalan, ketika dicabut sudah membawa amalan. Itu yang membedakan kalimatnya. Makanya orang-orang yang beramal soleh ketika dicabut, tenang aja. Masya Allah. Dia lahir, dia nangis, orang lain malah tertawa. Udah nangis pak. Orang lain malah ngetawain. Sudah lahir. Masya Allah. Tapi lihat, orang-orang ini akan menyiapkan amal solehnya supaya dia bisa menukar kejadiannya. Nanti saat saya pulang, saya akan jadikan saya tersenyum, kalian menangis. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30-nya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Duhai orang yang tenang menanti kematian, tenang. Ada yang senyum, ada yang sujud, ada yang kemarin sedang baca Al-Quran menjelang subuh. Indah, semuanya tenang. Saking banyaknya amal solehnya. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Cepat pulang kepada Rabbmu, aku ridha dan engkau pun ridha denganku. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, cepat nikmati kenikmatan di surga. Pulang. Saking nikmatnya tenang. Ketika dia meninggal tersenyum, orang di sekitarnya banyak yang menangis. Allah, dia balik situasinya. Kenapa? Ketika pulang dia punya amal nafas. Tapi orang yang tidak menyiapkan amal saleh, lebih menekuni amal salah, maka itu yang membuat dia berat untuk kembali. Maka nafasnya tidak semudah ketika datang dengan roh, tapi tidak mudah mengingatkan dengan memukulinya. Pukul, supaya dia mau pergi kembali. Quran surah ke-8 ayat ke-50 itu. Maka sambil dipukuli malaikat, baru dia mau keluar. Kata Nabi, rasanya seakan-akan seperti mengeluarkan duri dalam daging. Dan durinya bukan begini, tapi begini. Bukan vertikal, tapi horizontal. Dicabut begini. Tidak mudah. Kalau bahasa kita, kenapa susah banget keluarnya? Pukul. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau Anda sudah diberikan nafas dan bisa bernafas, maka jaga nafas itu sehingga tertuang dengan semua nilai-nilai kesolehan. Dari mulai pikiran, dari mulai ujung atas sampai bagian bawah. Sehingga ketika pulang, tenang keadaan antum. Paham sampai sini? Nah, sekarang nafas seperti apa yang dengan itu bisa mengantarkan kita pada ketenangan sampai nafas itu dengan izin Allah hadir ke Nusantara. Baik, jadi kalau saya sebutkan sampai sini, yang dimaksudkan kajian nafas Islam di Nusantara, kalau kita kaitkan, satu, korelasi dengan ayat Qur'annya, bagian pertama adalah bagaimana denyut keislaman bisa hadir di Nusantara. Seperti seorang yang diberikan roh, kemudian dia bisa bernafas melahirkan kehidupannya. Maka ketika Nusantara diberikan nafas Islam, bagaimana denyut keislaman lahir di tempat itu. Fisiknya sudah ada dengan nama Nusantara, maka denyut keislamannya lahir sehingga nafasnya ada di dalamnya. Paham sampai sini? Baik, alhamdulillah. Sekarang kalau sudah paham, kita teruskan bagian kedua, nafasnya kita bukan ingin nafas biasa. Karena beda antara nafas Islam dengan nafas selainnya. Termasuk kita sebagai manusia. Nanti kalau saya sebutkan kalimat-kalimat ini, mohon maaf ya, sampai hari ini Anda diberikan nafas sampai usia sekarang, belum muncul sifat-sifat ini, maka ada yang salah dalam kehidupan Anda. Dan dengan cinta Allah Anda diundang malam ini, bukan orang lain, supaya kita bisa merubah dan mengalihkan nafas kita untuk tidak keluar, kecuali setiap yang keluar di nafas kita Islam. Hati-hati ya. Awas, karena setiap orang yang ketika terlahir berpotensi rugi. Perhatikan kalimatnya, lihat kalimatnya. Tadi Quran surah 95 ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi, disebutkan insan. Dan ketika disebutkan insan punya peluang rugi. Walas innal insana lafi khus. Walas, demi asar atau demi masa? Yang demi masa angkat tangan. Antum tanggung jawab. Tadi jawab kencang, masa. Bedakan, intonasi bisa menentukan masa. Yang asar angkat tangan. Baik, jadi kita sepakati Allahu a'lam. Baik. Ya. Wawunya qasam. Wal 'asr. Al-'asr itu bukan sore. Asar, apa itu asar? Asar itu setiap waktu yang kita lalui. Makanya diartikan dengan masa. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa 'asrun, kata orang Arab. Waktu yang terus kita lalui, detik yang terus kita titi, sekarang pun asar. Dari segi penamaan terkait dengan waktu yang kita lalui.
Bukan segi spesifik waktu membedakan waktu ini dengan waktu yang lainnya. Kalau sekarang kita sebut malam, barusan sore, masa, sebelumnya nahar, sebelumnya sabah, sabah al-khair, masa al-khair, naharuk sa'id. Itu namanya. Tapi setiap waktu yang dilalui itu asar namanya. Setiap detiknya. Perhatikan, semua manusia itu bisa berpotensi rugi. Tapi ada di antara mereka yang beruntung. Siapa di antara mereka? Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Jadi kalau Anda tidak beriman, setiap nafas Anda tuh rugi. 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 Bagaimana caranya beriman? Tidak ada cara lain kecuali berislam. Ketika Anda berislam, baru setiap nafas Anda bisa beruntung. Islam akan mengarahkan semua anggota tubuh Anda untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nafas Anda tidak disertakan dengan nilai keimanan, maka seketika itu Anda rugi. Dan adikku Anda yang di bawah, berbahagialah Anda karena ketika setelah bersyahadat, Masya Allah, adinda ditutup semua yang dulu-dulu, digugurkan keseluruhannya, maka dibuka lembaran baru. Beruntung adinda. Semua ditutup oleh Allah. Dengan kalimat syahadat semua dosa digugurkan, semua yang rugi dihilangkan, tinggal sekarang pilihan lembaran baru ada pada diri adinda. Apakah ingin merubah jadi lebih baik, atau kemudian mempertahankan hal yang kurang baik itu. Sekarang perhatikanlah nafas bagi seorang yang mengaku muslim. Amanu, beriman. Tidak disebutkan kalimat iman kecuali untuk membedakan dengan orang-orang yang belum beriman sebelumnya. Paham? Sekarang perhatikan, ini kita agak berat ya. Jadi saya turunkan pelan-pelan sampai menemukan korelasinya, baru kita sambungkan. Dan lebih banyak materi kiasan nanti yang kita ambil. Bismillah. Apa itu Islam? Pertama,